Putra Rahasia Tuan Daniswara episode 20. Sarah tertidur miring mengamati Devano yang sudah tidur pulas. Di hadapannya ada Devon yang juga sedang menatap ke arah Devano dan juga dirinya. Keduanya tak membuka suara cukup lama, hingga kemudian Devon mulai membuka suaranya memecah keheningan. "Ceritakan tentang dirimu," ucap Devon tiba-tiba. Mata Sarah menatap ke arah Devon seketika. "Untuk apa?" tanyanya bingung. Sebenarnya, Sarah masih kepikiran dengan apa yang ia dengar tadi, tapi Sarah mencoba mengabaikannya dan menikmati kebersamaan mereka. Jarang sekali Devon bersikap baik seperti ini, jadi Sarah tak mau membuat Devon marah dengan menanyakan tentang apa yang ia dengar tadi. "Cuma mau mengenal saja." "Dari mana aku harus bercerita?" "Dari kenapa kamu bisa kerja di tempat seperti itu dan masih perawan?" tanya Devon dengan tajam. Ia kembali teringat pertemuan pertama mereka. Bagaimana Sarah begitu memikatnya hingga membuatnya bergairah seketika. Aku baru kerja di tempat itu selama seminggu sebelum kamu datang berkunjung ke tempat itu." "Dan selama itu belum ada yang berhasil menyentuhmu?" tanya Devon dengan sungguh-sungguh. Sarah tersenyum. Ia mengingat bagaimana susahnya bekerja di tempat seperti itu tanpa disentuh pria hidung belang. "Beberapa kali bokong dan dadaku disentuh seenaknya oleh tamu. Tapi aku bisa apa? Lagi pula, tak ada yang sampai memaksa seperti..." Sarah menggantung kalimatnya, takut jika ia menyinggung Devon lagi. Devon hanya mengangguk. Ia mengerti apa maksud Sarah. "Jadi, kenapa kamu kerja di sana?" Aku bukan orang berpendidikan. Aku besar di panti asuhan, lalu diadopsi oleh orang. Yang ternyata orang itu malah mengeksploitasiku dan beberapa temanku. Aku dipaksa bekerja di jalanan. Lalu aku dan beberapa temanku memutuskan untuk kabur. Sejak itu kami bekerja serabutan. Teman-temanku bahkan ada yang menjual dirinya untuk bertahan hidup. Dan kamu?" "Aku cukup kolot dan takut. Aku memilih kelaparan daripada melakukan hal itu." Lalu kamu datang." "Apa aku menyakitimu?" tanya Devon dengan mata yang menatap intens mata Sarah. "Iya," Sarah berkata dengan jujur. "Apa aku membuatmu takut?" tanyanya lagi. Mata Sarah berkaca-kaca seketika. Ia mengangguk dan melirih. "Iya." Devon bangkit seketika. Ia menuju ke arah Sarah dan meminta Sarah untuk bangkit bersamanya. Sarah menurut saja ketika Devon mengajaknya menuju ke kamar mandi. Ia tidak tahu apa yang akan dilakukan Devon dengan dirinya, tapi ia tetap pasrah, menurut saja kemanapun kaki Devon melangkah. Devon mengunci diri mereka berdua di dalam kamar mandi. Tanpa banyak bicara, Devon melucuti pakaiannya sendiri, satu demi satu hingga tubuhnya berdiri polos tanpa sehelai benang pun. Sarah sempat ternganga dengan apa yang dilakukan Devon. Ia bingung apa yang akan dilakukan lelaki ini terhadapnya. Kenapa lelaki ini tiba-tiba menelanjangi dirinya sendiri di hadapannya? Jemari Devon terulur meraih telapak tangan Sarah, mendaratkan telapak tangan Sarah pada dada telanjangnya. "Sentuh aku, jangan takut," bisiknya dengan suara serak. Devon lalu membawa jemari Sarah menyentuh sepanjang kulit tubuhnya, turun, hingga sampai pada bukti gairahnya. "Sentuh aku tak akan menyakitimu lagi," ucap Devon dengan lembut dan benar-benar tampak tulus di mata Sarah. Sarah mencoba mencari kebohongan di sana, tapi ia tidak mendapatkan apa yang ia cari. Hingga kemudian Sarah mencoba memberanikan diri untuk mendekat.
melakukan apa yang diperintahkan Devon kepadanya. Sungguh, Sarah tak percaya bahwa dia akan berani melakukan hal ini pada diri Devon. Apa yang sudah terjadi dengannya? Apa yang telah dirasakan oleh Devon hingga pria itu telah berubah? 3 bulan kemudian. Selama 3 bulan hidup sebagai pasangan suami istri, Sarah dan Devon hidup dalam kerukunan. Ada sesekali Devon menunjukkan sikap buruknya pada Sarah, tapi setelahnya, lelaki itu kembali bersikap baik. Semakin hari yang Sarah rasakan adalah bahwa sikap Devon semakin lembut dan penuh perhatian padanya dan juga pada Devano. Hingga kini, Sarah sangat yakin sepenuhnya bahwa hatinya sudah benar-benar ditaklukkan oleh seorang Devon Daniswara. Meski begitu, Sarah belum tahu apa yang dirasakan Devon kepadanya. Devon selalu menyentuhnya jika ingin berhubungan suami istri dengan panas dan menggelora. Tapi hanya itu, tak ada indikasi bahwa Devon sebenarnya juga menyimpan rasa cinta padanya, kecuali perhatian-perhatian kecil yang diberikan lelaki itu padanya. Sarah tidak menuntut lebih, tapi ada kalanya di mana egonya menginginkan cinta dari Devon. Ia juga ingin dicintai. Tapi ia tidak bisa memaksa karena ia tahu siapa dirinya dan dengan siapa seharusnya Devon jatuh cinta. Kini, Sarah sedang berada di kamarnya, dengan Devon yang berada di hadapannya. Rutinitas paginya adalah menyiapkan segala sesuatu kebutuhan Devon untuk bekerja. Ya, lelaki itu sendiri yang meminta dan Sarah tak dapat menolaknya. Kehidupan lama Sarah yang dulu serabutan kini cukup berubah. Jika dulu ia bangun dan lekas menyiapkan sarapan Devano, maka kini setelah ia bangun, yang ia siapkan adalah keperluan kerja sang suami. Sarah sudah tidak bekerja lagi di tempat spa karena Devon yang memintanya untuk berhenti. Sarah juga tak pernah lagi mengunjungi rumah lamanya dan juga Putra karena Devon pula yang meminta. Sarah masih ingat saat itu ia sengaja mengunjungi Putra membawakan makan siang untuk lelaki itu karena Devano berkata jika dia merindukan Om Putra. Sepulang dari sana, Devon murka. Sarah tidak tahu apa yang membuat lelaki itu murka. Padahal ia hanya mengirimkan makan siang untuk Putra sembari bertanya kabar pada lelaki itu. Sejak saat itu, Sarah tak pernah lagi menemui Putra. Sesekali mereka hanya berkomunikasi melalui telepon. Pun dengan Devano yang mau tidak mau hanya mengobati rasa rindunya dengan Putra melalui telepon. Apa yang sedang kamu pikirkan? Pertanyaan Devon menyadarkan Sarah dari lamunan. Sarah yang sedang memasang dasi untuk Devon akhirnya mengangkat wajahnya dan menatap Devon dengan wajah polosnya. Ah, enggak. Kamu melamun. Mungkin perasaan kamu saja, ucap Sarah dengan wajah memerah. Sudah selesai, lanjutnya sembari bersiap meninggalkan Devon. Tapi secepat kilat, Devon kembali menarik tubuh Sarah hingga masuk dalam pelukannya. Mau kemana? Tanyanya dengan bibir yang sudah mendarat pada tengkuk Sarah. Devano harus sarapan. Ada bibi yang ngurus. Devon, Sarah meliri saat Devon meremas sebelah dadanya. Apa aku menyakitimu? Tanyanya. Sarah menggeleng, meski ia merasakan sebaliknya. Jangan dilanjutkan. Kenapa? Kamu akan telat. Aku gak peduli. Devon, Sarah mengerang ketika Devon mencumbu pundaknya dengan bibir basah lelaki itu. Pada saat bersamaan, pintu kamar mereka terbuka. Devano berlari menuju ke arah keduanya. Devon segera melepaskan Sarah. Dalam hati ia mengumpat pelan karena lagi-lagi kesempatan untuk menggoda Sarah digagalkan oleh putranya. Ini memang bukan kali pertama hal itu terjadi. Meski begitu, Devon tak pernah marah dengan Devano.
Devano adalah cinta pertamanya, jadi Devon tak akan pernah bisa marah dengan putra kesayangannya tersebut. Mama lama, kan Devano mau cepat-cepat. Devon mengangkat sebelah alisnya. Mau kemana? Tanyanya pada Sarah. Kita mau belanja mingguan. Aku sudah janji sama Devano tadi saat mandiin dia. Tapi nunggu kamu berangkat dulu. Sama siapa? Mau diantar Arman? Enggak, sama supir rumah saja, sama Bibi. Oke. Devon lalu mengambil jas dan juga tasnya. Kita turun sekarang. Ketiganya lalu turun dan menuju ke arah ruang makan. Keluarga yang sesungguhnya, suami istri yang sebenarnya, itulah yang sedang dialami Sarah 3 bulan terakhir. Ia benar-benar menjelma menjadi sosok ibu rumah tangga yang sesungguhnya, dan Devonlah yang membuatnya menjadi seperti itu. Sarah sempat tak percaya bahwa hidupnya akan berakhir seperti ini. Saat pertama kali Devon menikahinya, Sarah berpikir bahwa ia hanya akan dijadikan sebagai pemuas lelaki itu. Tapi ternyata tidak. Meski hampir setiap hari Devon menyentuhnya, nyatanya Sarah tidak merasa hanya sebagai pemuas lelaki itu. Karena Devon selalu memperlakukannya sebagai istri. Saat ada tamu, Devon selalu mengenalkan Sarah sebagai istrinya. Belum lagi semua tentang rumah tangga. Sarah yang diminta untuk mengurus semuanya, mulai dari belanja dan lain sebagainya. Hal itulah yang membuat Sarah merasa bahwa ia benar-benar seperti seorang istri dan ibu rumah tangga seutuhnya. Ditambah lagi sikap lembut Devon yang seakan memperlakukan dirinya penuh kasih sayang. Lelaki itu selalu menciumnya ketika pulang dan berangkat kerja. Selalu menjumbunya ketika mereka berhubungan intim. Dan tak jarang, lelaki itu meminta Sarah untuk berendam bersama dan memadu kasih bersama di dalam bathtub. Hal-hal kecil seperti itu membuat Sarah bahagia, bahkan merasa bahwa hidupnya kini benar-benar sudah sempurna. Sarah tersenyum sendiri ketika mengingat hal-hal tersebut. Ia memasukkan beberapa botol kecap manis sembari membayangkan kebersamaannya dengan Devon. Devon suka sekali makan ayam dengan bumbu kecap manis. Nanti malam ia akan membuatkan Devon masakan tersebut. Sarah kemudian mencari keberadaan Devano, yang ternyata berada pada rak-rak makanan ringan bersama dengan si Bibi. Saat Sarah menuju ke arah Devano, saat itulah seseorang memanggilnya sembari menepuk pundaknya. Sarah membalikkan badannya dan mendapati perempuan cantik yang sedang tersenyum lebar ke arahnya. Sarah, ucap perempuan itu. Sarah mengerutkan keningnya, mengingat-ingat siapakah perempuan itu. Sepertinya mustahil ia memiliki teman atau kenalan seperti perempuan ini. Perempuan ini tampak berkelas, jadi tak mungkin ia memiliki kenalan seperti perempuan ini. Ya ampun Sarah, masa kamu lupa sama aku? Aku Risa, teman kamu dulu. Sarah masih mencoba mengingat. Kemudian ia membungkam bibirnya sendiri saat mengingat siapa perempuan di hadapannya. Ya, itu adalah Risa, temannya dulu ketika mereka masih diadopsi oleh orang yang mengeksploitasi mereka. Risa ini adalah teman yang pernah dicabuli oleh orang tua angkat mereka. Dan karena itulah mereka kabur dari tempat tersebut. Mereka sempat tinggal bersama tapi kemudian terpisah karena Risa memilih jalannya menjadi perempuan yang menjual dirinya. Astaga Risa, maaf. Aku benar-benar gak ngenalin kamu. Sarah segera menghambur memeluk erat tubuh Risa. Pun dengan Risa yang juga memeluk erat tubuh Sarah. Keduanya saling berpelukan dengan keharuan yang menyeruak di antara mereka berdua. Bersambung, nantikan episode 21-nya ya. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalain loncengnya agar nggak ketinggalan upload cerita-cerita selanjutnya. Bye-bye.